Hai teman-teman, Assalamualaikum. Udah tahun 2025 aja ya, tidak terasa hari demi hari. Nah, di tahun 2025 ini saya mau ya selang-seling lah bikin videonya tidak melulu video resep tutorial aja, tapi juga ada yang vlog ala-ala vlog gitulah ya, kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini di video kali ini saya mau bikin donat jadul atau donat kampung gitu ya. Donat yang biasa banget. Dan ini saya bikinnya pakai metode spons. Jadi ini tepung terigu, gula pasir, ragi, dan juga susu cair saya aduk duluan. Ini akan didiamkan dulu sampai kurang lebih 2 jam di suhu ruang, baru nanti kita lanjutin lagi. Nah, sambil nungguin, sambil beberes, balik-balikin bahan ke tempat semula supaya dapur tidak terlalu berantakan. Kemudian bekas-bekas peralatan masak, bekas peralatan makan, jangan sampai numpuk deh pokoknya di wastafel. Kalau saya tuh kalau udah numpuk banget tuh biasanya tuh malahan pusing liatnya. Jadi baru pakai sedikit langsung dicuci, baru pakai sedikit langsung dicuci kayak gitu. Karena namanya cuci peralatan makan dan cuci peralatan masak ini nih kayak pekerjaan yang tiada henti, setiap hari ada terus ya. Kecuali kalau kita berhenti makan di rumah dan berhenti masak di rumah tuh baru mungkin tidak ada lagi peralatan makan dan peralatan masak yang harus kita cuci. Tapi selama kita masih makan di rumah, selama kita masih masak sendiri di rumah, ya kayak gini selalu aja pekerjaan ini nih harus kita kerjakan, dan kalau tidak segera dikerjakan bakalan menumpuk-numpuk. Itu bekas bikin nasi kuning saya rendam dulu karena masih lengket. Nah, terus ini nih yang problema banget buat saya. Sebenarnya kalau udah berminyak-minyak kayak gini nih, paling enak ya tinggal dimasukin aja tempat sampah ya. Cuman beban banget. Beban apa ya? Kalau kita kebanyakan buang sampah plastik ya, sampah kemasan kayak gini, dampak ke lingkungan sekitar kita sih yang kurang baik kayak gitu. Jadi ya walaupun males ya kadang-kadang tuh ya tetap aja harus dicuci. Hari ini cuaca dingin banget karena sepagian tadi tuh harinya hujan. Ini sudah mulai berkurang ya hujannya. Tuh udah sedikit sisa-sisa gerimisnya aja lagi. Dan ini saya mau kasih lihat tanaman di teras saya. Saya ada tanam beberapa macam tanaman. Salah satunya tomat cherry ini nungguin belum juga mateng-mateng. Nah, ini Nobi, kucing saya. Dia kalau hujan-hujan dingin kayak gini nih kelakuannya tuh. Bobok-bobok seharian. Karena cuaca dingin nih, saya kayak biasa bikin minuman-minuman hangat ya. Cuman dari rempah-rempah sih ini jahe. Jahe memang biasanya tuh nyetok aja di dapur karena sering banget dipakai. Kerik-kerik kulitnya, kemudian dicuci bersih. Setelah itu tinggal diiris-iris dulu habis itu supaya dia tuh lebih keluar lagi sarinya si jahe sama si serai. Ini nih saya chop pakai chopper mini kayak gini. Tuh saya halusin dulu nanti baru direbus sama tempat yang lainnya. BTW ini chopper mini tapi chopper andalan banget buat sehari-hari saya ya. Kalau misalnya males ngulek pakai ini aja nih kalau misalnya bikin bumbu yang buat masakan harian yang sedikit-sedikit aja. Karena dia kecil jadi nyucinya tuh gampang. Jadi itu tuh memang paling enak dipakai dibandingkan kayak pakai blender yang agak gede atau pakai chopper yang gede. Kalau yang gede biasanya saya pakai buat produksi. Nah, ini saya tambahin sama gula kelapa. Ini senang banget pas ke Indomaret ternyata ada dijual gula kelapa. Jadi dia udah dibungkus rapi kayak gini. Saya lupa harganya berapa satu bungkus begini. Cuman ya jadinya praktis banget, tidak perlu cari-cari ke warung sayur lagi kalau mau gula. Tambahin ini ya rempah kayu manis, cengkeh, kapulaga. Kemudian itu nanti tinggal kita rebus. Saya mau masak nasi dulu. Ini biasa saya masak tuh kalau tidak di rice cooker di apa namanya kukusan. Cuman itu tadi kukusan masih ada sisa nasi kuning pagi. Saya ngukus nasi kuning. Jadi ini buat makan siang saya pakai rice cooker aja. Rice cooker saya kecil banget teman-teman. Berasnya itu cuma muat 2 cup kayak itu tadi ya 2 takar. Karena memang di rumah saya makan nasinya itu tidak terlalu banyak. Anggota keluarganya 6 orang tapi makan nasinya satu hari itu paling segini aja. Jadi cuman
cukup pakai rice cooker yang kecil, imut-imut banget. Ini diisi air segini. Udah deh, tinggal masukin aja. Ini rice cooker mini, mereknya Mito ya. Kalaupun habis misalnya tidak cukup ya tinggal masak aja lagi cuman setengah jam aja. 25 menit ya, 25 menit nasinya udah matang. Udah itu saya nungguin nasi matang sambil lanjut tadi ngerebus rempah-rempah, minuman hangat yang kaya akan manfaat. Saya didihkan air dulu di panci sekitar 2 atau 3 cangkir gitu. Kemudian saya masukin ini tadi jahe sama serai yang sudah saya chop pakai chopper mini. Masukin daun pandan juga tadi yang udah saya potong-potong. Kemudian rempah kayu manis, kapulaga, sama cengkeh dan juga gula merahnya masuk. Ini saya pasang timer aja karena kadang-kadang tuh saya tuh lupa kalau lagi masak. Nah, ini 20 menit saya setting, udah ditinggal aja dulu. Nanti dia kalau udah 20 menit kompornya mati sendiri. Saya mau ambil di kebun teras saya ini daun bawang. Ini daun bawang saya tanam bukan dari biji ya, tapi dari sisa. Kalau kita beli daun bawang kan kalau dipotong tuh ada akarnya. Nah, akarnya itu saya tanam terus nanti dia tumbuh dan bisa kita panen. Ambil daun sop juga, cuci. Saya mau bikin telur dadar gobal gabil. Apa aja isi telur dadar gobal gabil saya, pokoknya apa yang ada daun bawang, ada daun sop masukin, terus kalau ada bawang merah, ada bawang ungu masukin aja. Tuh anak saya mau minum. Nah, nih di dapur lagi ada bawang yang warnanya ungu kayak gini, mirip bawang bombay tapi dia tuh warnanya ungu. Saya masukin aja juga iris-iris. Kalau pas tidak ada biasanya saya pakai bawang merah. Mau pedas-pedas masukin juga lombok. Dipotong-potong kecil kayak gini aja. Terus ada tomat. Masukin juga tomat. Pokoknya semua yang ada yang bisa dicampur jadi satu udah masukin aja. Apalagi kalau kita tahu manfaatnya ya. Udah pokoknya dimasukin aja dalam masakan. Kita pecahin telur. Ini saya buat sendirian telurnya, biasanya pakai 3 butir telur ya. Tinggal kasih garam. Kalau mau ditambahin sama masak Royco atau kaldu non MSG gitu bisa juga, sesuai selera aja pokoknya. Ini saya makan sendirian nih. Kadang anak saya yang pertama ikutan makan. Kadang-kadang juga dia menunya lain. Kadang dia masak sendiri. Ini nanti saya dadar kalau sudah mau makan siang ya. Ini karena belum waktunya makan jadi saya simpan di kulkas dulu. Saya mau ngelanjutin adonan donat yang tadi. Ini udah didiamkan selama 2 jam ya. Dia sudah mengembang jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, ini saya tambahin sama telur 1 butir, tambahin lagi terigunya. Tadi pakai 125, ini sisa 125-nya jadi total 250. Tambahin garam, kemudian ini diaduk-aduk pakai tangan. Ini mixer saya semuanya saya taruh di dapur produksi, tidak ada di rumah sini. Jadinya ini saya ngulaninnya pakai tangan aja nih. Sebenarnya lebih oke kalau pakai mixer ya, tidak capek. Kalau pakai tangan agak capek. Karena kita harus ngaduk-aduk ngulanin adonan kayak gini. Sampai adonan sekiranya kalis elastis walaupun tidak sekalis pakai mixer ya, tuh. Ini udah cukup aja sih kayak gini. Habis ini kita mau istirahatkan dulu adonan ini. Tutupin sama plastik, istirahatin sekitar 30 menit lah ya. Baru habis itu kita bagi-bagi, potong-potong, timbang-timbang kalau mau sama rata besarnya. Habis itu tinggal di rounding. Ini 1 biji saya bikin beratnya 35. Karena mau bikin donat jadul, donat kampung, harapan saya donatnya tuh tidak ada white ringnya. Jadi dia tuh kayak pengen bikin yang padat gitu loh donatnya. Bukan yang empuk gitu ya, yang padat. Nah ini udah rounding-rounding. Habis itu saya simpan dulu di dalam wadah tertutup. Ini mau saya diamkan dulu selama 30 menit ya. Cuaca masih dingin, kucing saya tambah nyenyak tidurnya. Dia malah melingkar kayak gitu.
Saya ngelanjutin nonton drakor dulu sambil nungguin adonan dan sambil nungguin juga azan zuhur ya. Sudah azan, saya habis itu mandi dulu, habis itu sholat zuhur dulu. Nah, sambil apa namanya, habis sholat zuhur, istirahat dulu sambil nungguin adonan tadi di proofing selama 30 menit ya. Habis itu nanti baru mau dibolong-bolongin donatnya. Ini BTW, saya mau kasih lihat mukena andalan saya pokoknya. Mau di rumah, mau jalan pun saya bawa juga karena dia enak banget dipakai dan ada pouchnya kayak gini ya, ada sajadah kecil juga. Jadi kalaupun mau dipakai buat traveling, ini mukenanya ini enak banget. Di rumah pun saya pakai kayak gini. Bahannya adem, lembut, enak banget pokoknya teman-teman. Recommended banget buat dipakai sehari-hari. Habis sholat, kayak biasa, skincare jangan lupa dipakai ya. Ini juga skincare sekarang jadi andalan banget. Sebelumnya tuh pakai Body Shop, habis itu karena dengar kabar beberapa gerainya ditutup, saya khawatir yang di sini juga bakalan ditutup. Jadi saya mulai cari-cari ganti skincare yang lain. Ketemunya ini MS Glow, jadi saya cobain. Teman-teman kalau ada yang udah lama pakai ini boleh ini ya komen ya reviewnya kalian seperti apa setelah pemakaian lama. Saya sih baru sekitar 1 bulanan pakai yang itu. Terus kalau buat ini buat pencegah BB seharian, ini andalan saya yang ini nih. SR12 ya mereknya. Ini tinggal disemprot-semprot aja di ketik. Seharian tahan, tidak bau badan teman-teman. Udah selesai. Kita lanjutin lagi. Itu si donat sudah mengembang ya, sekitar 30 menitan ditinggal. Sudah bisa dibolong-bolongin. Saya bolonginnya manual aja pakai jari karena kan mau bikin donat jadul ya. Nih, dia udah mengembang setelah 30 menit. Saya mau taburin dulu pakai terigu luarannya. Habis itu baru dibolong-bolongin. Buat susun-susunnya saya gunting kertas karena lagi-lagi semua peralatan baking saya ada di dapur produksi. Samarinda, ini saya lagi di rumah Tenggarong. Jadi, kalau tidak ada kertas alas donat yang bulat biasanya itu, saya pakai kayak gini nih, kertas HPS, terus digunting kecil seukuran donat yang mau kita bikin. Taburin dulu sama terigu tipis-tipis aja ya. Nah, nanti yang udah dibolongin mau kita susun di situ. Bolonginnya pakai jari kayak gini aja. Tuh. Udah selesai semuanya, tutupin plastik dan lanjut di proofing ya. Ini udah waktunya makan siang, pantesan perut udah mulai lapar jadinya. Saya sekarang mau dadar telur gobal-gobel dulu. Pakai wajan yang gede karena tadi telurnya kan 3 butir tuh. Ini minyak gorengnya agak banyak. Kita masukin. Isiannya banyak banget dan pastinya ini sehat ya teman-teman. Balik. Nah, kalau saya sukanya telur dadar tuh kayak gini. Minyaknya agak banyak, terus dia kayak ngembang kan. Buat tambahan serat, ini saya mau ngerebus sayur. Ada di kulkas masih ada sisa stok pare, jadi ini 1 biji saya potong-potong kayak gini aja, terus direbus. Airnya kasih garam sedikit. Dan ngerebusnya juga bentar banget ini. Tidak sampai terlalu layu ya. Supaya manfaatnya pare tetap didapat. Tuh. Sebenarnya kalau bisa dimakan mentah, makan mentah. Tapi pare, aduh kayaknya kalau mentah saya tidak kemakan. Jadi direbus aja dulu sebentar. Karena telur udah pakai lombok tadi, jadi saya tidak bikin sambal. Padahal itu pare enak banget ya, dicocol-cocol di sambal terasi gitu. Cuman males, udah ada pedes dari telur tadi ya udahlah itu aja. Menu sederhana kayak gini nih udah nikmat banget teman-teman makannya. Ini saya makan siang sendirian. Karena suami udah mulai kerja, anak-anak menunya lain lagi masing-masing. Jadi saya masak makan siang biasanya buat sendirian. Kadang-kadang anak-anak mau ikutan, kadang-kadang mereka tidak mau, menunya lain lagi. Ini
pare ini sehat banget ya buat tubuh kita. Selesai makan, saya ngecek lagi adonan donat tadi udah mengembang ini ya. Saya proofing selama 1 jam. Nah, ini udah saya buka tutupnya, saya mau panasin minyak goreng. Goreng donat baiknya kita pakai termometer ya supaya tahu suhunya. Biasanya saya kalau goreng itu sekitar 160 atau 170 gitu suhunya. Sambil nunggu minyak panas, lagi-lagi buka laptop dulu, nyelesaikan drakor. Ini drakor yang belum selesai saya tonton. Drakor ongoing ya. Teman-teman mungkin pada tahu ini apa judulnya. Ini. Sambil nungguin minyak goreng buat donat panas, jadi sebentar nonton drakor dulu. Nih minyaknya udah panas, udah di 160 derajat Celcius. Kita bisa mulai cemplungin donatnya. Semoga donatnya tidak white ring tinggi ya, karena kepengen bikin yang kalau dari Ala-ala donat penampakannya kayaknya kampung sih ini gitu, donatnya kayak padat dulu. ya dalamnya ya, tidak terlalu mengembang gitu. Semoga aja sukses. Dan teman-teman, sambil ya teman-teman saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah sejauh ini ngikutin channel YouTube Dapur Azizam ini. Terima kasih banyak. Dan ini usia channel YouTube Dapur Azizam ini udah 6 tahun teman-teman. Terhitung 6 tahun sejak saya mulai nge-YouTube ya di 2016. Ini sudah di awal 2025. Jadi udah 6 tahun channel ini saya pakai untuk share video tutorial teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman dan mohon maaf ya. Banyak komen-komen yang tidak terbalas selama ini karena kesibukan saya. Mudah-mudahan di 2025 ini bisa lebih baik lagi, bisa menyajikan video yang lebih bermanfaat lagi, bisa balasin komen teman-teman semuanya. Pokoknya berusaha meluangkan waktu lebih banyak lagi lah buat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan kalaupun ada yang tidak terjawab, mohon maaf banget teman-teman ya. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Begitulah. Apalagi ibu rumah tangga kan, saya punya anak 4, kadang-kadang tuh emang komen-komen tuh tidak terbaca semuanya. Beberapa terbaca dan sempat terbalas, tapi sebagian besarnya tuh tidak terbalas. Jadi mohon maaf banget. Nah, ini donat sudah mulai dingin, udah bisa ditopping-topping. Sederhana banget pokoknya. Ini donat jadulnya cuman saya kasih sama mentega. Atasnya habis itu dikasih sama meses coklat. Terus sebagiannya lagi anak-anak yang mau pakai gula halus gitu dikasih gula halus aja. Kayak gini aja mereka udah happy banget. Tuh, pada makan semuanya nih, pada kumpul-kumpul nih anak-anak sama sepupunya karena lagi tahun baruan. Dan si Nobi juga ikutan makan, tapi dia makan makanannya sendiri. Makasih ya teman-teman udah nonton vlog pertama di tahun 2025 ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog kedua.